Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang tersisa 2 hadis lagi yang belum kita baca di dalam bab Al-Hath 'ala al-Izdiyadi minal khairi fi awakhiril umr. Bab tentang anjuran memperbanyak perbuatan baik di akhir-akhir usia, di penghujung usia. 2 hadis ini adalah hadis Anas ibn Malik, kemudian hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis Anas ibn Malik ini menceritakan bahwa di penghujung usia Nabi, menjelang wafatnya Nabi, wahyu itu turun berduyun-duyun. Jadi yang bukan hanya orang yang masuk Islam yang berduyun-duyun, wahyu yang turun itu juga deras, seperti hujan itu turun berturut-turut. Turun wahyu, kemudian turun lagi sampai Nabi SAW wafat. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah ini mengabarkan bahwasanya Nabi menjelaskan masing-masing dari hamba Allah itu nanti akan dibangkitkan sebagaimana kondisi atau keadaan dia wafat. Artinya kalau dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah, maka dibangkitkan sebagai hamba Allah yang taat. Tapi ketika dia wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka akan dibangkitkan sebagai hamba Allah yang ahli maksiat. Waliyadzubillah. Nah, kita baca terlebih dahulu redaksi hadisnya. Ar-Rabi', hadis yang keempat. An Anasin, diriwayatkan dari Anas, yaitu sahabat Nabi yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla tahaba'al wahya, menurunkan wahyu itu secara mutatabi'an. Mutatabi'an itu secara turun terus berkesinambungan, menyusul satu sama lain. Turun wahyu, turun lagi, seterusnya turun lagi. Hampir tidak ada jeda antara turunnya wahyu yang satu dengan turunnya wahyu yang lain. Kondisi ini berbeda dengan di awal wahyu itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada masa fatrah. Masa fatrah itu masa jeda, kosong, tidak ada waktu untuk turun wahyu. Jadi setelah turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di Gua Hira, Ibunda Aisyah itu menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa fataral wahyu, kemudian wahyu itu fatara itu terhenti, terjeda sampai nanti turun wahyu berikutnya. Nah, sampai nanti ketika Nabi itu sedang keluar, ini wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddathir. Jadi senggang waktu antara wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ya ayyuhal muddatsir, itu lumayan lama. Para ulama sejarah itu ada yang mengatakan beberapa bulan, ada yang mengatakan beberapa hari masa fatrah wahyunya itu. Tapi yang jelas masa kosongnya ini lama.
Nah, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala hendak mempersiapkan mental Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat wahyu pertama turun, Nabi Muhammad itu ketakutan. Dan beliau pulang menemui Ibunda Khadijah radhiyallahu anha minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni, kata Nabi ketika wahyu pertama turun. Setelah kemudian diselimuti dan agak tenang, ini di dalam hadis tersebut diceritakan, ini hadis seingat saya hadis yang ketiga di dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah menceritakan tentang turunnya wahyu itu di Gua Hira. Nah, setelah Nabi Muhammad agak sedikit tenang, Nabi Muhammad mengatakan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Nah, kata Ibunda Aisyah apa? Kalla, demi Allah tidak, wallahi, kalla wallahi ma yukhsikallahu abada, demi Allah sekali-kali Allah tidak akan mencelakakan Anda, sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan Anda. Kenapa kok demikian? Ibunda Khadijah begitu yakinnya. Kata Ibunda Khadijah, innaka latasilur rahim, engkau ini orang yang senantiasa silaturahim. Gak mungkin orang yang silaturahim itu akan diberikan keburukan oleh Allah. Gak mungkin, saya gak yakin itu. Anda orang baik, Anda senantiasa silaturahim. Kejadian ini gak mungkin keburukan, dan tidak mungkin Allah menjadikan keburukan itu menimpa diri Anda. Saya yakin ini kebaikan. Wa tahmilul kalla, engkau ini orang yang selalu meringankan beban orang lain. Al-kal itu astiqol, beban berat nih. Tahmil itu engkau tuh mengemban, membawa. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak bisa ngelihat orang tuh kena beban hidup, itu nggak bisa. Lihat tetangganya kesusahan, ada beban hidup, beliau ringankan itu. Kalau perlu beliau yang mengambil semua bebannya itu. Itu kebiasaan Nabi Muhammad. Wa taksibul ma'dum, orang yang gak punya apa-apa itu engkau santuni. Al-ma'dum itu yang tidak memiliki apapun. Wa taqrid dhaif, engkau selalu memuliakan tamu, ada tamu datang dimuliakan. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau adalah orang yang senantiasa ikut kontribusi membantu dalam perkara-perkara yang hak. Jadi di Mekah itu ketika ada peristiwa-peristiwa yang memerlukan kebersamaan, kalau peristiwa itu positif, Nabi Muhammad mesti ikut gitu loh. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu pernah terjadi namanya Hilful Fudul. Al-Hilful Fudul itu adalah perjanjian orang-orang Mekah bahwasanya tidak boleh ada orang yang terzolimi di Mekah ini. Karena untuk kesepakatan perjanjian tersebut Nabi Muhammad pernah ikut hadir. Nah, ini menunjukkan Nabi Muhammad itu selalu ikut serta dalam perkara-perkara yang positif ketika ada di Mekah. Nah, kata Ibunda Aisyah, orang dengan karakter seperti Anda ini gitu. Kata Ibunda Khadijah dari silaturahim, meringankan beban orang yang punya perangai begini itu nggak mungkin ditimpakan keburukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, namun secara mental Nabi Muhammad masih belum siap, sehingga Allah memberi jeda, fatarul wahyu. Nah, wahyu pertama ini para ulama menyatakan Nabi Muhammad itu diangkat kepada makom kenabian. Artinya baru dikasih baru diangkat menjadi seorang nabi. Rasul belum, karena belum diperintahkan menyampaikan gitu. Tapi baru diberi wahyu. Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi itu secara bahasa maknanya itu adalah
yang mendapat berita. Nabaun itu berita, nabiyun itu diambil dari kata nabiun. Nabiun gitu kan, orang yang mendapatkan berita. Berita apa? Berita wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kenapa kok diucapkan nabiyun atau nabiun gitu? Nabiyun atau nabiun, asalnya itu nabiun. Nah, ini memang dialek orang Arab. Masyarakat Hijaz, Mekah dan Madinah tidak senang menyebut Hamzah. Jadi lafal yang ada hamzahnya itu diubah menjadi huruf illah, entah alif, ya atau waw gitu. Nah, jadi untuk nabiun itu asalnya adalah nabiun. Tapi kemudian dialeknya orang Hijaz itu menyebutkan nabiyun. Nah, tapi Al-Qur'an itu di dalam riwayat yang turun, nabi itu ada dua pelafalan, ada yang hamzahnya ditegaskan, ada yang tidak ditegaskan. Nah, qiraat yang kita baca ini kan riwayatnya Imam Hafs dari Imam Asim ibn Bahdalah. Jadi memilih kata nabi itu yang hamzahnya dialihkan menjadi ya, nabiyun. Adapun qiraatnya Imam Nafi' dari riwayat Imam Warash, nabi itu hamzahnya ditegaskan. Ya ayyuhan nabi uttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Itu hamzahnya ditegaskan. Ini informasi mengenai perbedaan pelafalan, maknanya sama. Nah, nanti Rasulullah diangkat menjadi rasul ketika turun wahyu yang kedua, surah Al-Muddatsir. Di situ ada perintah memberi peringatan di ayat kedua. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangun, bangkitlah, berikan peringatan. Nah, sudah ada perintah memberikan peringatan, di situ baru Nabi Muhammad resmi menjadi rasul. Nah, setelah turunnya surah Al-Muddatsir, barulah kemudian wahyu itu turun berturut-turut. Nah, berturut-turutnya tidak seperti di akhir usia Nabi, di penghujung usia Nabi. Di penghujung usia Nabi turun berturut-turutnya itu lebih banyak, lebih deras lagi. Nah, ini Anas bin Malik mengatakan innallaha azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Sebelum wafatnya Rasulullah, Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu secara berturut-turut dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Hatta tufiya, sampai Nabi Muhammad itu wafat, aktsaroma kanal wahyu, turun wahyu itu lebih banyak daripada masa-masa periode-periode sebelum Nabi Muhammad mendekati masa ajalnya itu. Jadi nanti kalau misalnya antum urut dari awal Nabi menerima wahyu sampai Nabi itu wafat, yang awal menerima wahyu itu banyak jedanya, seperti disampaikan tadi antara surah Al-Alaq dengan surah Al-Muddatsir itu turun, masa tenggatnya itu lumayan panjang, relatif panjang. Ketika turun surah Al-Muddatsir, Rasulullah itu sedang pergi keluar untuk suatu hajat. Dilihat malaikat Jibril yang ditemui di Gua Hira itu di atas langit gitu. Fa idza malakul ladzi ja'ani fi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Antara langit dengan bumi itu dia duduk gitu kan. Duduk di atas kursi antara langit dengan bumi. Faru'idtu minhu, maka aku takut, kata Nabi Muhammad itu kan. Bersegera pulang meminta zammiluni, selimuti aku. Nah, ketika itu baru kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut.
Qum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan. Sampai ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surah Al-Muddatsir tersebut. Nah, ini berkenaan dengan turunnya wahyu kepada Nabi, ada jedanya sampai nanti juga sebelum turunnya surah Ad-Duha itu juga ada fatratul wahyi. Ada masa wahyu itu tidak turun sampai nanti Allah turunkan surah Ad-Duha. Di situ Nabi Muhammad sempat bersedih karena seorang wanita musyrikah dari kalangan orang-orang musyrik ahli Makkah itu mengatakan, inna syaitanaka qad tarakaka. Setan Anda yang selama ini datang membawakan wahyu kepada Anda itu sudah meninggalkan Anda. Maksudnya setan itu siapa? Itu yang dimaksudkan setan oleh oleh wanita musyrikah ini adalah malaikat Jibril gitu. Jadi kurang ajar dan lancangnya wanita ini menyebut malaikat Jibril itu sebagai setan yang membisiki Nabi Muhammad waliyadzubillahi. Maka di situ Nabi Muhammad sedih, menyangka Allah sudah meninggalkan Nabi Muhammad gitu loh. Kok nggak turun-turun ini wahyu gitu kan. Baru kemudian Allah turunkan surah Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha kata Allah. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ma wadda'aka, enggak meninggalkan kamu, enggak. Wa ma qala, Tuhanmu juga enggak marah gitu. Maka surah Ad-Duha ini bagi saya pribadi ini hiburan. Kalau saya lagi sedih baca surah ini, yakin Tuhan gak ninggalkan kamu kok. Tuhan gak marah sama kamu. Terus isyaratnya apa? Allah sebutkan kan wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu masih awal-awal pagi. Artinya menuju ke malam tuh masih lama gitu loh. Isyaratnya di sini apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Hei Muhammad, ini masih pagi, perjalananmu tuh masih jauh. Gak mungkin Allah ninggalkan kamu gitu. Ini masih awal, belum terbenam lagi matahari. Artinya ajal kamu belum nyampe, tugas kamu belum selesai, belum sempurna. Gak mungkin Allah ninggalkan kamu gitu loh. Ini masih pagi, ayo semangat gitu loh. Itu isyaratnya di surah Ad-Duha demikian. Nah, ini terjadi fatrah, terjadi masa tenggat. Masuk kemudian turunnya surah Al-Kahfi. Ini juga ada masa tenggat. Sebelum turunnya surah Al-Kahfi itu Rasulullah didatangi oleh utusan Quraisy yang sudah menanyakan perihal Nabi terakhir kepada seorang rabi Yahudi yang ada di Madinah. Kata rabi Yahudi tersebut, tanyakan 3 hal ini. Kalau dia bisa jawab, dia seorang nabi. Kalau tidak bisa, maka itu adalah seorang pembual saja. Rajulun yataqawwal. Apa 3 hal ini? Tanyakan tentang ruh, tanyakan tentang pemuda yang menyelamatkan dirinya itu dari kejaran dari kejaran penguasa yang kejam, yaitu pemuda Kahfi. Dan kemudian tanyakan tentang orang yang menguasai keseluruhan bumi Allah itu, tentang Zulkarnain. Maka Nabi Muhammad pada saat ditanyakan itu datang besok. Dan besok wahyu gak turun-turun gitu kan, lama gak turun. Baru kemudian ketika turun, Nabi Muhammad ditegur, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Janganlah engkau mengatakan, besok akan saya lakukan, illa ayyasha Allah, tetapi kecuali jika Allah berkehendak. Disinilah seorang muslim itu ketika sudah berazam tentang sesuatu tetap harus menggantungkannya itu kepada kehendak Allah. Katakan insya Allah gitu. Jangan memastikan besok datang gitu kan. Nah, kalau Allah nggak berkehendak belum turun wahyunya itu gitu.
Maka setelah ditegur Nabi Muhammad demikian, turun jawabannya itu di surah Al-Kahfi, menceritakan tentang pemuda Kahfi dan kemudian penguasa yang Allah anugerahkan wilayah kekuasaannya itu meliputi ujung barat dengan ujung timur itu, yaitu tentang Zulkarnain. Nah, ini kalau antum lihat nanti di Al-Qur'an itu ayat-ayatnya makkiyah. Jadi ayat makkiyah itu, surah-surah makkiyah turunnya itu antara satu dengan yang lain ada jeda. Nah, di penghujung akhir wafatnya Nabi, turunnya itu berturut-turut, berkesinambungan, hampir tidak ada jeda antara wahyu yang satu dengan wahyu yang lain sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, jadi demikian. Nah, sampai di sini jemaah sekalian, faidah ya berkenaan dengan hadis ini seringkali disampaikan oleh para cendekia, para pengajar, bahwasanya hadis Nabi itu adalah perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah dibatasi hadis Nabi itu 3 ini saja. Padahal tidak. Kalau memang hadis Nabi itu dibatasi 3 ini saja, hadis keempat yang kita baca ini bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi, dan bukan keputusan Nabi. Tapi Anas bin Malik ini menceritakan apa yang terjadi di kehidupan Nabi Muhammad, yaitu tentang turunnya wahyu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hadis Nabi itu semua berita, semua kabar tentang Nabi Muhammad itu adalah hadis. Tidak terbatas pada 3 ini. Tidak terbatas pada perkataan, perbuatan, dan keputusan saja. Tetapi apapun yang terjadi, beritanya itu sampai kepada kita, hal tersebut terjadi di masa Nabi Muhammad, itu adalah hadis. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari menamakan kitabnya itu dengan nama ini gitu. Jadi namanya Sahih Bukhari itu panjang. Al-Imam An-Nawawi itu menukilkan bahwasanya Imam Bukhari itu memberikan nama bagi kitab Sahih, yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi dinamakan Jami'. Jami' itu mengumpulkan semua. As-Sahih yang disyaratkan ini beritanya sahih semua, saudara. Al-Mukhtasar, ringkas. Jadi enggak semua nanti, tapi dipilihkan oleh Imam Bukhari yang sahih sehingga menjadi ringkas. Imam Bukhari itu mengatakan, aku menghafal hadis sahih itu 100.000. Tapi yang beliau keluarkan di dalam Sahih Bukhari itu hanya sekitar 4.000 hadis. Ada yang diulangi, seperti hadis innamal a'mal binniyat itu sampai 6 kali diulangi, sehingga kalau nanti jamaah melihat di dalam Sahih Bukhari itu nomornya sampai 7.000, itu ada satu hadis itu diulang beberapa kali gitu loh. Sehingga hadis yang dengan pengulangan itu apakah dihitung berdasarkan pengulangan atau dihitung dengan substansi hadisnya. Kalau dihitung substansi hadis, innamal a'mal binniyat dihitung 1, tetapi karena diulangi berapa itu, 5 atau 6 kali seingat saya di dalam Sahih Bukhari itu. Jadi kalau dilihat nomornya itu dia hitung 5, kalau itu dihitung 5 jumlahnya sampai 7.000 gitu kan. Makanya kalau dibuka Sahih Bukhari sampai yang terakhir itu nomor hadisnya 7.000-an. Tapi sejatinya tanpa pengulangan itu 4.000-an hadis di dalam Sahih Bukhari itu. Nah, 4.000-an hadis ini itu yang disampaikan Imam Bukhari. Sisanya gitu kan, kata beliau 100.000 saya hafal, mana sisanya? Artinya 96.000 yang lain di mana sisanya gitu loh. Maka tertantanglah Imam Hakim, saya carikan ini sisanya ini. Maka beliau susun kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain, menemukan kitab yang hadis yang hilang dari dua Sahihain, Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Nah, di Sahih Bukhari tadi Imam Bukhari menamakan yang jami, yang sahih, yang ringkas, yang menghimpun gitu kan. Jami itu menghimpun, hadisnya sahih. Al-Musnad sambung sampai Nabi. Al-Mukhtasar dia ringkas. Min umuri Rasulillah dari semua perkara Rasulullah. Wasunanihi cara hidup ajarannya Rasulullah. Sunnah itu ajaran. Wa ayyamihi dan hari-harinya. Nah, Imam Bukhari menyebutkan hari-harinya. Apa maksud hari-harinya? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari beliau itu. Maka semuanya ini masuk kategori hadis. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, hadis Jabir bin Abdullah ini yang merupakan hadis terakhir dari bab ini tadi, memperbanyak perbuatan baik di penghujung usia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an itu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Tiap-tiap hamba yub'atsu kullu 'abdin, tiap-tiap hamba itu dibangkitkan ala ma mata alaihi, dalam kondisi bagaimana dia wafat. Nah, para ulama menyebutkan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, masing-masing hamba itu dibangkitkan dalam kondisi bagaimana dia wafat. Jika dia wafatnya dalam keadaan taat, maka dibangkitkan sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang taat. Tapi ketika dia wafat dalam keadaan bermaksiat, waliyadzubillah, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai hamba yang dia distempel sebagai ahli maksiat. Ya, ahli maksiat berhak atas apa? Berhak atas azab Allah Azza wa Jalla. Nah, dibawakan hadis ini sebagai penutup oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, mengajarkan kepada kita biasakan untuk melakukan ketaatan di keseharian kita, terlebih lagi di penghujung usia. Jadi biasakan melakukan perbuatan baik, amal-amal soleh, terutama di penghujung usia, dengan harapan kebiasaan baik kita itulah kesempatan di mana Allah mewafatkan kita. Punya kebiasaan sebelum sholat subuh itu beristighfar, dibiasakan itu sehingga menjadi kebiasaan tiap hari. Maka nanti suatu saat Allah mewafatkan pada saat dia beristighfar di waktu sahur sebelum subuh itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi hamba tersebut. Kemudian membiasakan diri untuk membaca Al-Quran di penghujung usia. Tiap hari itu target mau berapa lembar dari Al-Quran, pokoknya harus baca Quran setelah sholat ini menjadi kebiasaan, dan itu dibiasakan. Ketika itu yang menjadi kebiasaan, harapannya Allah akan mewafatkan kita pada rutinitas yang kita biasa di situ. Kita berharap Allah mewafatkan kita pada rutinitas yang biasa kita lakukan tiap hari itu. Nah, hadis ini jemaah sekalian oleh Imam Muslim, kan diriwayatkan Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ini diletakkan oleh Imam Muslim setelah hadis la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang dari kalian wafat dan kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dibawakan hadis ini oleh Imam Muslim setelahnya. Maksudnya apa di sini jemaah sekalian?
ketika kita membiasakan diri untuk melakukan amal soleh di rutinitas keseharian kita, di situ kita diminta untuk husnuzon, berbaik sangka. Di kebiasaan rutinitas itulah Allah akan mewafatkan kita, gitu loh. Sehingga kita pada saat diwafatkan oleh Allah, di rutinitas yang kita lakukan amal baik itu kan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya gitu. Karena di hadis yang lain Allah sebutkan itu dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Aku itu berdasarkan persangkaan hambaku. Kalau hambaku itu bersangka baik denganku, maka aku berikan kebaikan kepadanya, gitu loh. Maksud dari hadis tersebut. Maka di sini ada isyarat gitu. Ketika dikabarkan oleh Nabi Allah akan membangkitkan hamba dalam keadaan pada saat dia wafat, maka jadikan rutinitas keseharian kita itu untuk berbuat baik, beramal soleh yang dilakukan terus menerus istiqomah. Dengan berbaik sangka di rutinitas baik itulah Allah mewafatkan kita. Kemudian maksud yang lain, kalau ada keseharian dari hidup kita itu yang kita masih bermaksiat di waktu itu, segera hentikan, buang kebiasaan rutinitas jika masih belum ditinggalkan kebiasaan buruk tersebut. Karena khawatir pada saat kebiasaan buruk itu masih dilakukan terus, di situ nanti Allah mewafatkan, maka itu bencana. Itu adalah musibah yang besar ketika Allah mewafatkan pada saat kita masih waliyadzubillah masih bermaksiat, yang maksiatnya itu jadi rutinitas. Alhamdulillah, waliyadzubillah gitu. Maka sekali lagi terkhusus di penghujung usia, dan masing-masing dari kita nggak tahu ujung usia kita kapan gitu loh. Ya, ujung usia kita kapan. Jadi hendaknya jadikan keseharian kita ini ada rutinitas baik, rutinitas yang Allah ridhoi. Kemudian adapun hal-hal yang masih Allah murkai, masih dilakukan setiap hari, ini dibuang jauh-jauh, jangan sampai dijadikan rutinitas. Dengan berbaik sangka kepada Allah, di saat kita melakukan rutinitas baik itulah Allah mewafatkan kita. Jadi di situ kita harap kepada Allah. Nah, setelah bab ini Al-Imam An-Nawawi membawakan bab bayan kathrati turuqil khair, penjelasan tentang berbuat baik itu banyak, jalannya itu banyak. Sebelumnya kan anjuran perbanyak berbuat baik, terkhusus di penghujung usia. Perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Nah, dibawakan bab yang ke-13 ini, banyak caranya untuk berbuat baik, banyak caranya untuk jadi orang baik. Nah, di sini saya bacakan secara ringkas. Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa ayat. Yang pertama, kalam Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Perbuatan baik yang kalian lakukan, Allah itu alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan baik yang kalian lakukan. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan baik tapi mungkin belum dapat hasilnya, aku sudah salam sama dia nggak dijawab salamnya, itu Allah tahu gitu kan, Allah yang balas. Jadi Anda itu ketika salam nggak dijawab salamnya, Allah nanti yang akan memberikan ganjarannya. Dan kalau kita mengetahui ada makhluk Allah yang lebih mulia daripada orang yang kita salami itu, yang dia nggak mau jawab salam, yang menjawab salam kita, yaitu malaikat. Malaikat udah jawab salam Anda, tapi orangnya itu misalnya cuek, nggak mau jawab salam, udah kewajiban kita sudah lakukan, yaitu silaturahim, memberikan salam kepadanya. Nah, kalau dia tidak mau jawab, itu urusan orang tersebut dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagai hamba Allah kita sudah
sudah melakukan yang Allah perintahkan, yaitu afsus salama bainakum. Melalui Nabi Muhammad, Nabi mengatakan sebarkanlah salam di antara kalian. Allah mengetahui itu. Jadi ketika tidak dibalas kebaikan kita, gak usah merasa rugi karena Allah sudah mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apapun perbuatan baik yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya, ya'lamullah. Kemudian di ayat yang lain Allah berkalam, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarahu. Barang siapa yang beramal sebesar biji zarah. Zarah itu tanaman seperti sawi gitu, ada bijinya. Tapi tanaman ini nggak ada di wilayah Nusantara ini karena dia tumbuhnya di dataran tinggi, di wilayah tinggi yang beriklim dingin gitu. Zarah namanya. Biji zarah itu dijadikan sebagai bumbu masak kalau di wilayah subtropis sana. Jadi disebut zarah. Nah, persamaan tanaman ini sama dengan sawi, dia masih keluarga sawi. Saya tidak tahu tanaman sawi itu kadang kalau dia berbunga dia ada bijinya gitu kan. Nah, sekecil biji itu dia berbuat baik, Allah melihatnya, mengetahuinya. Nah, di hadis yang lain Nabi pernah menyampaikan waridat alayya ujuru ummati, ditampakkan bagiku pahala umatku, hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masajid, sampai-sampai ada kotoran kecil yang dikeluarkan orang dari masjid itu diperlihatkan bagiku balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan falinafsih. Di ayat yang lain Allah kalamkan barang siapa yang berbuat amal soleh maka itu bagi dirinya sendiri. Meskipun orang lain tidak menganggapnya, tidak dibalas baik oleh orang lain, tapi dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri yang Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan ujur atau ganjaran dari perbuatan baik tersebut. Adapun hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya di antara perbuatan baik itu adalah seseorang menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ini singkatnya hadisnya demikian. Saya khawatir masuk Isya nanti ini, tapi tetap saya bacakan hadisnya, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah itu yang paling utama. Wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qultu ayyur riqabi afdal, membebaskan budak mana yang paling utama? Riqab ini jamak dari raqabah. Raqabah itu artinya maknanya secara bahasa leher. Nah, budak itu dikatakan leher karena lehernya itu diikat gitu loh. Jadi budak apa yang paling baik untuk dibebaskan? Kata Nabi Muhammad, anfasuha inda ahliha, yang paling berharga, paling mahal harganya di keluarganya, di keluarga majikan itu budak yang paling mahal dia beli, kalau itu dibebaskan itu paling besar pahalanya. Wa aktsaruha samanan, dan yang harganya itu paling mahal. Qultu fa in lam af'al, aku katakan kalau aku enggak bisa melakukan perbuatan baik ini, apa yang bisa aku lakukan? Qal tu'inu sani'an, kamu menolong orang yang ahli. Sani' itu orang yang memiliki keahlian, keterampilan, kamu tolong dia. Al tasna'u li akhraq, atau Anda membuat sesuatu untuk orang yang enggak bisa apa-apa. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ada orang yang ahli mengajar gitu, jadi guru. Nah, guru ini dia punya kemampuan untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Kita nggak bisa ngajar,
tapi ingin ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa gitu. Bantu guru tersebut untuk mencerdaskan anak bangsa, misalnya sediakan tempat bagi guru itu. Ini makna dari tu'inu sani'an, Anda menolong orang yang ahli punya keterampilan gitu. Meskipun hanya menyediakan tempat seperti itu, ayo pakai aja nih. Ini ada, saya punya rumah, nggak ada yang ngurus gitu kan, ketimbang nggak dipakai apa-apa, buat untuk belajar Quran, anak-anak di sini diajarin Quran gitu kan. Nah, itu menolong orang yang punya keahlian. Atau jika tidak, membuatkan sesuatu bagi orang yang nggak bisa apa-apa, ngajarin gitu loh. Tasna'u li akhraq, antara dua ini. Qultu ya Rasulullah ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Kalau aku ternyata lemah wahai Rasulullah untuk melakukan apa-apa perbuatan yang baik, apa yang harus aku lakukan? Qal takuffu syarraka 'anin nas. Anda tahan diri Anda untuk berbuat buruk kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Karena yang demikian itu adalah sedekah dari diri Anda sendiri bagi diri Anda sendiri. Al-hadis muttafaqun alaih. Ini ajaran yang sangat agung dan sangat mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai orang Islam tuh nggak bisa apa-apa sekalipun masih ada kesempatan untuk berbuat baik, yaitu minimal jangan ganggu orang, minimal tidak menjadikan orang itu resah dengan keberadaan dirinya. Kalau ketemu dengan Anda gitu, orang tersebut senang, tapi ada orang resah itu kalau ketemu kepengen menghindar aja nih, dekat-dekat sama dia ini bikin susah aja. Nah, itu ganggu orang ya kayak gitu. Maka jangan sampai seorang muslim itu mengganggu orang lain. Nah, kelengkapan hadis ini insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Tapi nanti di kesempatan pertemuan yang akan datang kita juga mengkaji tentang perihal untuk kita mempersiapkan masuk bulan Ramadan nanti, atau istilahnya kaum muslimin saat ini banyak mengatakan tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Jadi sekalian kita bahas hadis ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.